Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pengurus DKM yang saya muliakan, seluruh jemaah, Bapak Ibu, hadirin hadirat jemaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita anugerah kenikmatan kesehatan untuk beribadah di bulan Ramadan tahun ini, dan alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-27. Mudah-mudahan kita kuat melaksanakan ibadah maksimal sampai selesainya Ramadan tahun ini. Salam dan salam semoga terlimpah dan tercurah buat junjungan tercinta, kekasih Allah Subhanahu wa taala, kekasih alam semesta, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, nikmat besar kita dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Barangkali sebelum Ramadan kita sering dengar informasi di grup atau di masjid, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal nama disebut. Mungkin kerabat kita, mungkin saudara kita, mungkin adik abang kita, mungkin tetangga kita, tapi satu saat nanti kitalah yang akan diumumkan. Tapi alhamdulillah sekarang kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri di bulan Ramadan, dan syukuri itu dengan memaksimalkan ibadah di bulan ini, dengan berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan ini, karena belum tentu kita dapat lagi tahun depan. Jangankan tahun depan, yang tahun ini saja belum tentu tuntas. Bukankah kita mendengar hari kedua kemarin ada yang masuk rumah sakit, akhirnya tidak berpuasa, wallahu a'lam nanti sembuh atau tidak. Nah, karena itu kesempatan tidak akan datang berikutnya, karena itu jangan sia-siakan. Itu bukan open donasi. Mari kita antusias untuk kebaikan sebagai wujud syukur, kita pasang azam, ya Allah saya akan beramal maksimal. Tetapi amaliyah di bulan Ramadan itu sangat banyak jemaah sekalian. Belum tentu semuanya bisa kita kerjakan. Nah, karena itulah maka kita mencari amal-amal prioritas yang dia spesialis di bulan Ramadan. Yang saya maksud amal-amal sunnah. Kalau amal wajib tidak bisa tidak ya. Seperti sholat wajib, mau Ramadan atau di Ramadan wajib kita kerjakan. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan itu sendiri. Yang saya maksud kita berlomba-lomba dalam mengejar kebaikan dari amal-amal sunnah. Amal apa saja? Yang pertama, yang terpenting dari amal-amal sunnah di bulan Ramadan itu adalah at-ta'amulu ma'al Qur'an. Berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memilihkan bulan Ramadan sebagai bulan diwajibkannya puasa, alasannya karena diturunkannya Al-Quranul Karim pada bulan Ramadan. Perintah wajib puasa Ramadan itu ada di surat Al-Baqarah 183 sampai 187 tentang puasa. Di ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan puasa. Kapan? Ya tidak sepanjang hari, tertentu saja. Di ayat 184 dikatakan ayyaman ma'dudat, harinya tertentu saja, tidak sepanjang tahun kita puasa. Barulah di ayat 185, hari tertentu itu kata Allah syahrul Ramadan, hanya di bulan Ramadan. Dengan alasan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, di bulan itu diturunkan Al-Qur'an. Nah, ini memberikan indikasi bahwa ibadah sunnah yang paling dahsyat di bulan Ramadan adalah berinteraksi bersama Al-Qur'an, baik membacanya, menghafalnya, mempelajari terjemahnya dan tafsirnya, dan bagaimana ayat tersebut diamalkan, itu dahsyat dilakukan di bulan Ramadan. Kalau membaca, usahakan selesai 30 juz. Kalau menghafal, ya kalau bisa kejarlah juz 30 sebelum juz yang lain. Ya.
Dan pahalanya luar biasa jemaah sekalian. Di luar Ramadan, satu huruf pahalanya 10. Itu menurut hadis Nabi, dan Imam Ali menjelaskan dalam pendapat sahabat. Beliau mengatakan, membaca satu huruf Al-Quran di luar Ramadan dalam kondisi tidak berwudu 10 pahalanya. Dalam kondisi berwudu 25. Kalau Al-Quran satu huruf dibaca dalam sholat sunnah yang duduk, pahalanya 50. Kalau dibaca dalam sholat wajib atau sholat berdiri, maka pahalanya satu huruf 100. Kadang-kadang satu ayat ada 40 huruf. Bayangkan, berarti 100 kali 40 itu pahalanya 4000. Satu huruf, satu ayat. Itu di luar Ramadan. Bagaimana di dalam Ramadan? Masih Allah lipat gandakan lagi. Nah, karena itulah para ulama-ulama mencontohkan ketika di bulan Ramadan mereka tidak pernah tidak untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, menamatkan bacaan Qurannya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i fokus itu, Pak. 2 kali khotam sehari. Kok bisa? Ya bisa, karena hafiz. Kalau hafiz Quran bisa baca cepat. Tapi bukan kayak kita baca cepat, melanggar hukum tajwid. Ini tidak. Baca cepat, terjaga qiraatnya, terjaga tajwidnya, panjang pendek, dengung-dengung. Karena sudah lentur lidahnya. Maka selesai dengan 2 kali tamat dalam sehari. Selain itu beliau pun masih menerima setoran hafalan santri-santri dan murid-muridnya. Kan luar biasa. Nah, kita mungkin alasan sibuk, alasan apa, mungkin tidak bisa sebanyak itu. Ya paling tidak sekali dah bikin kurikulumnya. 1 juz untuk Al-Quran terbitan Indonesia yang standar Kementerian Agama, itu 20 halaman. Kalau antum ingin selesai khotam 30 hari dengan 1 juz, berarti 1 juz itu 20 bagi 5, sesuai waktu sholat aja dah. Ya, sholat subuh, sholat zuhur, asar, ba'da maghrib, pada isya gabung tarawih, berarti ba'da tarawih. Itu kalau 5 masing-masing 4 halaman, berarti 1 juz sehari. Tapi sebenarnya ada peluang lain. Kadang-kadang sebelum sahur, udah bangunnya lebih cepat. Itu ngapain coba? Ya laksanakanlah sholat sunnah, sholat qiyamul lail, atau baca Al-Quran. Masalah kita seringkali nyetel TV, habis waktu di situ. Padahal waktu sahur panjang. Dan di waktu sahur itu para malaikat berduyun-duyun turun, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar, para malaikat turun untuk mengaminkan istighfar setiap hamba yang beristighfar di waktu sahur. Itu peluang dahsyat. Karena amal di waktu sahur itu disaksikan para malaikat. Tapi banyak orang hilang di situ ya. Kadang-kadang yang duluan sahur tidur lagi dia. Gunakan kesempatan untuk menghafal atau membaca Al-Quran. Yang kedua yang disebutkan oleh ayat berikutnya luar biasa. Apa ibadah yang paling afdol, paling utama? Doa, jemaah sekalian. Ini sepakat ulama tafsir. Kenapa ayat surat puasa itu di Al-Baqarah dari ayat 183 187 itu tidak semuanya surat puasa, ada 186 surat doa, ayat doa. Jadi ayat 183 tentang puasa, 184, 185. Lalu tentang doa. Lalu setelah itu tentang puasa lagi hampir lebih dari setengah halaman. Jadi ayat doa diapit oleh ayat puasa sebelumnya, ayat-ayat puasa sebelumnya dan ayat puasa setelahnya. Ini menurut para ulama doa yang dilakukan oleh orang berpuasa terutama di bulan Ramadan, doa yang mustajabah. Ya, apa ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya Muhammad, kata Allah, wa idza sa'alaka, seandainya hambaku bertanya padamu ya Muhammad, ya anni tentang diriku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku amat sangat dekat. Ujibu da'watad da'i, pastilah aku mengijabah semua doa idza da'an, kalau mereka berdoa. Ini unik karena kalau susunan kalimat seperti ini biasanya jawab syaratnya itu kul. Idza itu syarat, Pak. Jawab syaratnya kul. Misalnya kalimat yas'alunaka 'anil ahillah kul. Katakan, mereka tanya tentang bulan sabit, katakan ya Muhammad. Atau yas'alunaka 'anil khamri wal maisir kul. Mereka tanya tentang khamar dan judi, katakan ya Muhammad. Ada kalimat kulnya sebagai jawab syarat.
Nah, ayat ini tidak ada kalimat kul sebagai jawab syaratnya, langsung jawab syaratnya inni qarib fa inni qarib. Mestinya wa idza sa'alaka ibadi anni fakul, maka katakan ya Muhammad, tapi itu di mahdzub, dihilangkan, langsung fa inni qarib, mengindikasikan betapa dekatnya Allah dan saat itu doa pasti diijabah. Tapi syaratnya apa? Ada syaratnya, idza da'an, dia mesti berdoa. Gak bisa kita nggak berdoa minta dikabulkan, apa yang mau dikabulkan? Mungkin sering kita berhusnuzon, keterlaluan udah Allah ya. Allah kan tahu isi hati saya, nggak usah minta pasti Allah kabulkan juga. Itu terlalu berhusnuzon. Padahal syaratnya Anda ingin apa? Supaya Allah kabulkan, utarakan. Merengeklah, menjeritlah, curhatlah kepada Allah. Ya Allah, saya butuh ini. Ya Allah, saya butuh dunia saya ini, akhirat saya ini. Sampaikan. Dan Allah tidak pernah bosan mendengar permintaan hambanya. Semakin banyak hambanya meminta, semakin Allah cinta. Beda dengan tetangga. Semakin banyak Anda minta, semakin benci dia. Ya, ngutang sekarang, besok datang lagi. Minjam lagi, belum bayar yang pertama. Gimana Pak? Senang? Mungkin masih senang. Ketiga kali datang, belum lunas yang pertama, kedua. Ngutang lagi. Makin tidak suka ya. Tapi Allah Ta'ala, Anda minta sebanyak-banyak, semakin Allah cinta. Allah kabulkan semuanya. Yang tidak kita minta saja Allah kabulkan. Pernah Anda minta oksigen setiap hari? Allah sudah berikan setiap hari. Otak yang berpikir, jantung yang berdetak. Anda bahkan tidak pernah minta jadi manusia. Allah ciptakan kita jadi manusia. Nah, kalau yang tidak pernah kita minta saja Allah beri, apalagi yang kita minta. Tapi syaratnya tadi, satu, idza da'ani, kalau mereka meminta kepadaku. Yang kedua, falyastajibu li, kalau mau doa dikabulkan, maka kabulkan dulu aturanku, ijabah dulu apa yang kuperintah. Apa dia? Wajib puasa, ya puasa. Wajib sholat, ya sholat. Maka apa yang kita lakukan karena Allah perintah, Allah pun akan mengabulkan apa yang kita minta. Yang sampai kita berdoa di bulan puasa, katanya diijabah, tapi kita nggak puasa. Kita berdoa kepada Allah minta kebutuhan kita, lalu kita sambil minum es kelapa di siang hari. Ya bagaimana? Tidak mungkin Allah kabulkan permohonan kalau kita tidak mengistijabah, maksudnya tidak melaksanakan perintah dan tidak meninggalkan larangan. Larangannya apa? Makan haram. Tidak akan diterima doa kita. Kata Nabi, ya, kulullah min nabata min haram fannar aulabi. Setiap daging, sekerat daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka jahanamlah tempat yang paling layak. Nah, kalau ada yang haram, doa enggak dikabulkan. Yang ketiga, wal yu'minu bi. Syarat doa dikabulkan, yakin kepada Allah. Yakin doa itu dikabulkan. Jangan sampai tidak percaya. Keyakinan kita itu. Kata Allah, anna 'inda zanni 'abdi bi. Saya tergantung keyakinan hambaku terhadapku. Kalau yakin dikabulkan, Allah kabulkan. Yakin tidak kabul, ya tidak dikabulkan. Nah, itu 3 syarat doa dikabulkan. Dan doa perbanyaklah di bulan Ramadan, lebih istimewa daripada doa-doa yang kita panjatkan di luar Ramadan. Ya. Dan ini bagian dari zikrullah. Perbanyak zikrullah di bulan Ramadan. Zikrullah itu masih baca Al-Quran, kalimat thayyibah, doa, itu zikrullah. Yang ketiga, ibadah prioritas yang jangan sampai tidak kita kerjakan, yaitu qiyamul Ramadan, qiyamul lail, menghidupkan malam-malam Ramadan. Ini sunnah utama. Nabi menyebutkan, ya, syahrul Ramadan, syahrun kataballahu alaikum siyamahu, wa sanantu lakum qiyamahu, faman shamahu aqamahu imanan wa ihtisaban, khurijat min dzambihi kayaumi waladathu ummuhu. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah wajibkan kepada kalian untuk berpuasa di siangnya, dan aku mensunahkan kalian menghidupkan malam-malamnya. Faman shamahu aqamahu imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa di siang, menghidupkan malam-malamnya dengan landasan iman dan hanya mengharap Allah, khurijat min dzambihi, maka dia pasti dikeluarkan dari seluruh dosanya, kayaumi waladathu ummuhu, sebagaimana hari pertama dia keluar dari rahim ibunya, bersih dari dosa. Nah, perbanyak qiyamul Ramadan. Bahasa kita sekarang salat tarawih. Jangan sampai tidak dikerjakan, Pak. Walaupun sibuk, sesibuk apapun, kantor kita sudah kasih fasilitas. Kalau memang antum telat pulangnya, tanggung pulangnya, biasanya maghrib macet, ya sholatlah di kantor. Kalau mau santai, berbuka dan sholat isya dan taraweh di kantor.
Jangan sampai bolong. Kalau kita pulang rasanya tidak akan sanggup, capek betul. Di kantor selesaikanlah. Capek, sekalian capek. Sampai di rumah langsung istirahat untuk persiapan sahur. Jangan sampai tidak. Berapa rakaat? Ya terserah, bukan berapa rakaatnya Pak. Bukan 11 bid'ah, 23 bid'ah. Nggak usah ribut soal jumlah rakaat. Yang penting dilaksanakan. Percuma aja kita ribut. 23, 11 bid'ah. 11, 23 bid'ah. Ngapain kalau nggak dikerjakan? Ya. Konsepnya semakin sedikit rakaatnya, semakin panjang-panjang bacaan ayatnya. Semakin banyak rakaatnya, semakin pendek-pendek bacaannya. Jadi kalau yang 11 itu bacanya di antara juz 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau yang 23 mungkin di antara juz 30. Mungkin dari Asyams ya, dari Asyams terus. Ya, itu. Jadi pilih. Misalnya ada masjid A 11 rakaat. Panjang-panjang. Masjid B 23 pendek-pendek ayatnya. Antum pilih A atau B? Cari masjid C 11 rakaat pendek-pendek. Terserah antum lah. Yang penting jangan bolong. Sebagian puasa jangan bolong. Qiyamul Ramadan. Jadi saksi nanti yaumul akhir ya. Qiyamul Ramadan tidak hanya salat tarawih, bisa setelahnya itu dengan kembali membaca Al-Qur'an. Bahkan salat sunnah yang lain, qobliyah, ba'diyah, salat duha, itu bisa kombinasi itu memperbanyak salat sunnah itu sangat dianjurkan dalam Ramadan, tambah lagi baca Quran. Nah, upayakan di dalam salat itulah bacaan Quran kita. Kita khotam baca Qurannya di dalam salat. Gimana? Ya salat malam. Isilah dengan berapa? 1 juz sehari. Salat malam 8 rakaat. Kita udah tarawih. Boleh nggak kita bangun sebelum sahur kita salat malam? Boleh. Ambil genap saja. Kalau sudah witir. Itu perbuatan Abu Bakar yang Nabi diam. Kalau Nabi diam namanya takrir sah. Di duha 8 rakaat. Kalau memang nanti tidak terlalu repot di kantor mungkin bisa dapat setengah juz. Jadi kita bisa khotam baca Quran dalam sholat. Luar biasa. Nggak hafal Ustaz. Ya kalau nggak hafal, beli Quran yang lebarnya 1 meter. Taruh lebih tinggi di atas meja. Kita sholat, bisa baca. Kalau usah pegang, kita baca. Kita sholat. Yang lebarnya 1 meter. Ada nggak? Kalau matanya rabun kan nggak kebaca kalau yang Quran biasa. Nah bisa kita kombinasikan. Pokoknya jangan sampai kita alpa dari sholat sunnah. Qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah, duha, apalagi yang di malam hari. Ya. Apalagi yang diprioritaskan Pak selama Ramadan yang tidak di hari lain itu diantaranya as-sodaqatu fi Ramadan. Sodaqah sangat dianjurkan. Semiskin apapun Nabi menganjurkan. Yang paling miskin siapa? Pengemis, tukang pemulung. Kata Nabi, fattakun nar walau bitamar. Takutlah kamu dengan neraka jahanam walaupun dengan sebiji kurma. Nabi, berilah orang buka puasa walaupun dengan sebutir kurma atau seteguk air. Siapa yang tidak bisa bersedekah dengan seteguk air? Pemulung bisa, pengemis bisa. Tapi ini bukan hadis untuk antum. Yang sampai antum datang ke pengurus masjid, Pak, saya mau sedekah buka puasa dalam rangka menjalankan hadis Nabi, nih sebutir kurma. Bukan, itu bukan. Hadisnya kalau untuk antum, hadis Imam Tirmizi, Ibnu Majah, apa kata Nabi? Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Nah, ini hadis ini sering salah terjemah ini. Kalau kita lihat di medsos, di TV ya. Apa dikatanya? Man fattara shaiman, barang siapa yang memberi makan orang yang puasa. Jelas itu salah terjemahnya. Dosa, Pak. Kasih makan orang puasa dosa. Maksudnya terjemah orang siapa yang memberi makan orang puasa. Orang yang puasa dikasih makan. Kalau lafaznya at'ama, ngasih makan betul. Man at'ama shaiman. Ini fattara, futur, iftar. Sama, mau futur, mau iftar itu dari kata fattara. Apa maknanya? Futur itu makan pertama dari kondisi sebelumnya tidak makan sama sekali. Ya sahur, ya kan? Sebenarnya orang tidur kan, tidak makan sama sekali. Lalu dia bangun makan, berarti sahur. Fattara bermakna iftar selain futur. Apa iftar? Tidak makan sama sekali juga. Kenapa? Dari pagi nggak makan, masuk maghrib baru dia makan. Itu makan pertama dari kondisi sebelumnya tidak makan. Maka fattara terjemah yang tepat, man fattara shaiman, barang siapa yang memberi sahur garis miring berbuka untuk orang yang berpuasa. Bukan ngasih makan orang puasa, memberi sahur atau buka. Kana lahu mithlu ajrihi, dia dapat semua pahala orang yang berpuasa tersebut. Ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an, tanpa sedikit pun mengurangi pahala
yang bersangkutan. Nah, sekarang sebanyak ini coba kita cuma ngasih 5 dus air diminum semua yang jemaah. Ini jemaah semua puasa semua ini. Ya, kita rampok semua amalnya tanpa mengurangi amal semuanya. Ya, coba berlomba-lomba tuh. Ya di kantor ini kan nggak sempat istri menghidangkan takjil sama iftar kan. Nah, kita yang hidangkan untuk teman-teman kita nih. Nah, kasih jadwalnya sama panitia biar semua kita ambil alih pahalanya tanpa mengurangi pahala semua. Ini di antara antum saya tadi baru datang ada yang baca Quran. Mungkin itu sedang juz yang ke-15 tuh. Tadi sebelum zuhur, Pak. Ramai Pak di sini yang baca Quran tuh. Nah, kalau orang tersebut nanti makan buka puasa dari kita yang kita bayar, itu semua pahala baca Quran untuk kita semua tuh. Pahala sholatnya, pahala untuk kita semua. Mungkin dia sedekah tadi, dia pahalanya untuk kita semua. Jadi kita cuma memberi makan buka puasa. Nah, jadi kadang-kadang kita tidak beramal tersebut, tapi kita dapat pahalanya. Apalagi kita tahu di kantor ini pada taat-taat, rajin sholat duha. Entahlah karena taat, apa karena menghindari kerja. Pokoknya rajin sholat duha dah pokoknya. Itu pahala untuk kita semua, Pak. Mesti cerdas kita memilih di bulan Ramadan mana yang peluang besar untuk kita. Ya kan? Nah, apalagi ada santri tahfiz Quran. Wah, ini kan satu ayat tuh menghafal sampai ngulang 20 kali. Berapa pahalanya? Nanti kalau dia tahfiz Quran, dia jadi imam tarawih, berapa pahalanya? Gede nanti dia jadi ustad. Berapa pahala ustad? Antum tidak ustad dapat pahala ustad. Antum tidak hafiz dapat pahala hafiz. Kenapa kalau hafiz Quran pahalanya mengalir untuk kita? Menjadi jariah. Sebab yang dimakan santri tersebut ikut menjadi daging atau darah, tumbuh kembang bersama si santri sampai dia jadi ustadz, sampai dia wafat. Maka selama itu andil tumbuh kembangnya fisik santri itu karena apa yang kita sedekahkan, maka semua amal baiknya untuk kita semua. Maka cerdaslah kita beramal di bulan Ramadan. Amal kita tidak banyak, pahalanya berlipat-lipat. Ya, bukan hanya sedekah, berinfak, berwakaf dan lain-lain. Nah, kemudian kalau masih punya uang banyak, al-umrah. Kata Nabi, al-umratu fi Ramadan ta'tadilul hajja ma'i. Umrah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji bersamaku. Ya, tapi jangan Anda umrah lalu tetangga Anda tidak bayar kontrakan 4 bulan, Anda enggak tahu. Ada yang enggak bayar SPP 6 bulan, Anda asik aja umrah. Maka umrah kita menjadi terganggu ya. Selesaikan dulu hablum minan nas, mana yang susah kita bantu, lebihnya ada umrah. Ajak keluarga, itu setara dengan haji. Apalagi Pak, al-i'tikaf fi Ramadan, 10 terakhir i'tikaf untuk menyongsong si cantik namanya Lailah. Nama lengkapnya Lailatul Qadar. Dia bawa kebaikan khairun min alfi syahr. Bukan sama dengan 1000 bulan. Khairun itu lebih baik. Lebih baik itu 2000 bulan, 3000 bulan. Anda saat itu dapat Qadar sedang baca Quran, maka pahalanya seperti 100 tahun baca Quran. Karena alfi syahr itu 83 tahun. Tapi kan kata kalimnya khairun, lebih banyak dari 1000, berarti lebih dari 83. Ya 100 tahun dah. Umur kita belum sampai 100 tahun, tapi amal kita bisa bernilai 100 tahun dengan Anda sedang sholat sunnah, tahu-tahu Lailatul Qadar, Anda sholat sunnah 100 tahun. Anda sedang bersedekah 100 tahun. Nah, karena itulah Nabi fokus 10 terakhir tidak keluar dari masjid dalam rangka itu. Carilah si Lailah itu di 10 terakhir, wabil khusus di malam-malam ganjil. Ya. Karena itu cuma sekalian masih ada yang lain alternatif amal-amal soleh yang bisa antum kejar sesuai kemampuan ya. Kalau antum berduit, antum beruang gitu ya. Nah, maka manfaatkan harta untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Amal orang kita ambil. Ya kan? Nah, tapi kalau tidak ada tenaga, kalau tidak beruang tenaga, gunakan tenaga kita sama. Ini takjil. Orang kaya ngasih sumbangan, antum nggak ada apa-apa. Ya udah antum tenaga, nyajikan piringnya, bersihin, sama pahalanya. Anda miskin dapat pahala yang seperti itu. Ya, kalau yang cerdas mungkin pemikirannya, oh solusinya begini biar nanti takjilnya bermanfaat, lalu mesti tidak berserakan bekas-bekas es belewah, bekas kolak. Nah, itu gimana solusinya? Kasih alas dan lain. Itu semua pemikirankah, tenagakah, wabil khusus harta. Itu semua kesempatan besar mendulang pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Baik, barangkali sampai jam 6 sore masih ada waktu 6 jam. 10 menit lagi lah sampai jam 1. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Sampai jam 6 sore. Ada Pak yang mau nanya, silakan. Ya, fadhol.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pakai sambil sholat tidak disyariatkan. Ya, kalau antum mau baca Al-Quran tidak hafal, itu tadi solusi terbaiknya adalah antum beli Quran besar. Taruh di, jangan di bawah ya, agak tinggi, di atas sepinggang lah. Nah, kalau kita pakai HP terganggu, Pak. Lagi baca, masuk telepon, WA, Facebook, semuanya ada. Kalau mau silakan kosongin semua aplikasi, sisakan aja Al-Quran. Nah, silakan. Tapi nggak mungkin juga, antum pasti ada aplikasi yang macam-macam gitu ya. AI ada semua ya. Jadi mengganggu. Kalau mau fokus Al-Qur'annya aja. Baca nanti masuk kantong. Tapi jangan sampai kantongnya nggak ada pengganjal. Nanti antum sujud jatuh. Masa kita ngambil Quran lagi kan? Masuk kantong, yang kantongnya terjaga. Nanti rakaat kedua begitu lagi. Ya. Nah, ada ini. Baik, mungkin ada pertanyaan kembali kami persilakan. Masih ada waktu? Ya, silakan, Pak. Kalau baca Quran mendulang pahala. Kalau menuntut ilmu, ini stressing ya, stressing baca Quran menambah pahala. Stressing menuntut ilmu menghapus dosa. Walaupun juga berpahala, tapi dominannya menghapus dosa kalau menuntut ilmu. Kalau baca Quran dominannya menambah pahala. Nah itu tidak bisa sekaligus, fokus salah satu. Dan nanti orang menuntut ilmu itu banyak amal lain, Pak. Mendengarkan setiap ilmu itu pahala semua. Malaikat berduyun-duyun turun, ngapain? Dalam hadis Imam Tirmizi ya. Malaikat mendoakan penuntut ilmu dari mulai sampai selesai. 70.000 malaikat, ini 70.000 nih. Karena kepenuhan turun 70.000 yang kedua nggak muat, dia bertengger di malaikat kedua. Malaikat ketiga 70.000 lagi di malaikat ketiga. Malaikat keempat di malaikat ketiga. Malaikat kelima di malaikat keempat. Sampai setinggi langit dunia, ngapain? Mereka menyampaikan 3 sholawat atau 3 doa. Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah penuntut ilmu ini. Allahumma arhamhu, ya Allah sayangilah penuntut ilmu ini. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubat penuntut ilmu ini. Jadi antum sekarang dalam doa malaikat. Dan syaratnya jangan keluar sebelum selesai. Nanti kalau selesai ditutup dengan kafaratul majlis. Kafarat itu penebus dosa. Kenapa? Karena lagi nuntut ilmu ada yang lagi main HP. Lagi nuntut ilmu ada yang suuzon dengan ustaz. Atau ustaznya suuzon dengan jemaah. Nah itu semua terhapus dosanya dengan kafaratul majlis. Jadi kalau antum belum kafaratul majlis jangan keluar. Kecuali hal-hal penting. Itu etika nuntut ilmu begitu. Ustaz juga jangan keterlaluan. Kalau di jam 1 jangan lanjut terus. Nah, jadi saling lah ya. Masih ada 5 menit ya? Ya, masih ada 5 menit. Silakan, terakhir. Silakan, ada? Karena ustadznya harus pengertian juga. Sebelum ada yang nanya, saya minta 2 menit lah. Tadi santri saya bagikan brosur, itu penerimaan santri baru. Ya, silakan kalau antum ada ponakan, anak, tangga yang cari pesantren, tahfiz Al-Quran plus kitab kuning, tak jauh-jauh di Ciputat, Jakarta Selatan, Ciputat. Walaupun tidak masuk Jakarta, tapi dekat sekali dengan perbatasannya Pasar Jumat. Pasar Jumat masih Jakarta Selatan, lewat sedikit Ciputat, UIN, hanya 1 kilo dari UIN, Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Bait Qurani. Insya Allah 2 tahun bisa hafiz 30 juz, diajarkan kitab kuning, ahli ilmu faraid, dan resmi akreditasi A. Bagi yang mampu bayar full, bila perlu bayar 2 kali lipat. Bagi yang duafa, subsidi sampai gratis. Kondisinya tergantung orang tuanya. Bagi yang yatim, full gratis. Dari mana dananya? Dari Allah SWT. Ada pokoknya. Ya, silakan. Mungkin ada dana yatim, tangga Anda atau ponakan yang ayahnya saudara Anda meninggal, bisa kita. Tapi syaratnya lulus tes, Pak. Ya, lulus tes diterima. Yang dites adalah bacaan Quran. Yang penting bisa baca Quran lancar. Dan diutamakan yang sudah hafal juz 30. Nah dia mau ngejar 30 juz. Insya Allah cepat karena kita ada metode menghafal Quran mudah dengan metode jari tangan. Silakan ya yang nyari sekolah tahfiz. Sekarang ada 180-an santri, 80% yatim duafa. Dan itu sudah banyak yang ke Mesir. Dari tahun 2018 sampai 2005 sudah 199 yang hafiz 30 juz. Terutama yang paling banyak dapat 30 juz waktu corona.
setahun setengah tidak kemana-mana. Nah, itu pada hafiz semua 30 juz. Gurunya nggak masuk, yang di dalam nggak bisa keluar. Nah, itu hafiz Qurannya kerjanya. Sekarang yang di Mesir itu alumni corona banyak tuh, yang S2 di Al-Azhar. Alumni corona itu. Tapi selama corona nggak ada yang kena corona satupun santri. Alhamdulillah. Yang kedua ada kami titip juga brosur wakaf karena sedang pembangunan tahap kedua, penyelesaian dikit lagi insya Allah. Ini termasuk amal jariah ya. Kalau antum berminat silakan datang, survei, tanya tukang, butuh besi, butuh semen, butuh apa silakan. Dibawa ya brosurnya ya, ada alamat di situ. Yang sampai nggak dibawa, ya saya doakan yang bawa brosurnya Allah beri rezeki berlipat ganda, luas, barokah, anaknya soleh-solehah, hafiz-hafizoh, keluarganya bahagia, istrinya bertambah, ketakwaannya dan ketaatan kepada suami, dan semuanya masuk surga bersama-sama. Bagi yang tidak berkenan, kami tunggu di luar, brosurnya balikin lagi ke santri biar tidak berserakan masjid kita ya, yang tidak mau bawa pulang. Tapi sebenarnya bawa pulang aja Pak, ini bisa kasih tetangga itu. 1 menit lagi, tidak mungkin ada pertanyaan karena waktu terbatas. Demikian kita tutup. Mudah-mudahan antum Allah beri kekuatan untuk menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan bersama keluarga dan semuanya bisa meraih takwa, berjumpa dengan Lailah tadi, si Lailatul Qadar. Takwa itu syarat masuk surga. Takwa itu tazkiratun lidukhulil jannah. Tiket masuk surga. La yadkhulunaha illal muttaqun. Tak masuk surga kecuali orang takwa, karena Allah sebutkan surga itu uiddat lil muttaqin, spesialis hanya untuk orang bertakwa, yang tidak masuk surga. Puasa inilah caranya, dan amal-amal yang lain juga menuju kepada takwa itu. Mudah-mudahan antum semua dan kita termasuk minal muttaqin. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakumullah jaza Buya Dr. Nurul Habib Rahmanuddin atas ilmu yang telah diberikan pada siang hari ini. Untuk menambah keberkahan majelis, mari bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم